Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini akan membahas bagaimana caranya menghubungkan S-on-off dengan Home Assistant. Nah, S-on-off dengan Home Assistant ini bisa terhubung melalui integrasi yang ada di dalam Home Assistant yang dinamakan dengan HAX. Oke, tapi sebelum kita mengkonfigurasikan keduanya, kita harus memiliki beberapa folder dan aplikasi tertentu untuk melakukannya. Oke, apa saja filenya itu? Langsung saja kita cek. Yang pertama, kita harus memiliki yang namanya aplikasi VirtualBox. Jika saudara belum memiliki, maka cukup buka di Downloads, kemudian klik VirtualBox Download. Kita sesuaikan dengan Windows atau OS atau Linux. Oke, selanjutnya folder yang dibutuhkan adalah folder hex.zip. Nah, folder hex.zip ini bisa kita download melalui link github.com hex integration. Oke, selanjutnya folder lain yang kita butuhkan adalah folder VMware Home Assistant yang berekstensi .vmdk. Folder ini bisa kita download di Windows Home Assistant dengan link homeassistant.io installation Windows. Oke, ketiga link ini akan saya tulis di deskripsi. Oke, selanjutnya dua folder ini kita jadikan satu saja menjadi satu directory folder. Oke, setelah itu kita ekstrak dua folder ini. Oke, yang hex juga kita ekstrak. Kemudian selanjutnya adalah langsung ke install aplikasinya. Oke, lanjut yang pertama, install VirtualBox dulu dan setup virtual machine-nya. Kita buka Oracle VM VirtualBox. Oke, jika VirtualBox sudah dibuka, kita langsung saja klik New. Kemudian kita kasih nama Home Assistant. Kemudian ini kita ganti dengan sistem Linux. Kemudian versinya kita ganti menjadi Ubuntu 64-bit. Langsung saja kita klik Next. Kemudian akan menampilkan memori yang dibutuhkan adalah 1 GB. Kita biarkan. Kemudian kita klik Use an existing virtual hard disk file. Kita buka foldernya, Add. Kemudian kita langsung saja ke bagian folder VMDK tadi. Oke, House OVA 6.0 ini kita open. Kemudian kita choose di sini. Kita create. Oke, jika sudah selesai dibuat, kita lakukan setting. Kemudian kita buka bagian sistem. Kita centang bagian enable EFI. Setelah itu kita ke bagian network, kita ganti NAT adapter menjadi bridge adapter. Kemudian kita klik advance. Setelah itu kita ganti DNI ini menjadi allow all. Kemudian kita klik OK. Nah, kita cek dulu apakah sudah bisa terinstall. Ternyata sudah ada. Kita pastikan dulu virtual size-nya 32 GB. Jika kurang dari 32 GB, kita bisa mengeditnya di sini. Kemudian kita klik copy. Setelah itu kita buat file copy yang VDI. Kita klik next. Kemudian kita klik copy. Setelah itu kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah selesai kopinya. Kemudian kita klik close. Setelah itu kita buka setting lagi. Kemudian kita langsung ke bagian storage. Kemudian controller SATA kita klik kanan, klik hard disk. Kemudian kita klik copy yang VDI tadi, kita choose. Setelah itu yang VMDK kita klik kanan, kita remove. Oke, selanjutnya kita klik OK. Nah, kita pastikan dulu di Virtual Media Manager. Ternyata sudah ada dua yang terinstall, sama-sama 32 GB. Jika yang copy.vdi-nya kurang dari 32 GB, kita ganti saja di sini. Oke, kita klik close. Setelah itu, selanjutnya adalah proses start.
Kita tunggu VirtualBox memulai virtual machine. Kita klik exit saja ini. Oke, jika Home Assistant kita sudah siap, maka tampilannya ke seperti ini. Bisa dilihat di sini terdapat informasi berupa IP address 192.168.43.116 atau 24. Kemudian link kita untuk mengakses Home Assistant juga tertulis di situ. Oke, langsung saja kita akses. Kita buka browser. Kemudian kita langsung buka homeassistant.local.28123. Tapi selain itu ada link lain yang bisa kita akses. Apa saja? Yang pertama homeassistant.28123, kemudian homeassistant.local.28123, dan yang ketiga adalah IP address Home Assistant 28123. Nah, IP address ini diganti sesuai dengan yang ada di virtual machine tadi. Oke, langsung saja kita buka Home Assistant 8123, klik. Tampilan depannya akan menjadi seperti ini. Langsung saja kita masuk ke langkah yang ketiga. Oke, kita konfigurasikan akun. Kita beri nama dulu project, kemudian username project, passwordnya kita masukkan. Oke, selanjutnya create account. Kita auto detect saja di sini. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita centang semua. Kemudian kita klik next lagi. Klik finish. Oke, tampilan awalnya akan menjadi seperti ini. Kemudian untuk mengkoneksikan Sonoff dengan Home Assistant, kita perlu ke configuration, kemudian kita ke integration. Nah, kemudian kita add integration. Setelah itu kita ketikkan HAX. Ternyata belum terinstall di sini karena kita menggunakan VirtualBox. Jadi HAX di sini belum nampak. Nah, tapi jika kita menggunakan Alex IT atau konfigurasi yang sudah ada di GitHub, itu biasanya langsung ada. Oke, langsung saja bagaimana cara menambahkan HAX. Kita buka IP lokal. Sebelum itu kita klik kanan di folder HAX. Kita kopikan. Setelah itu kita buka IP lokal dari Home Assistant. IP lokalnya bisa dilihat di VirtualBox-nya 192.168.43.116. Oke. // 192.168.43.116. Kemudian kita dapatin untuk error. Ini terjadi karena kita belum melakukan satu langkah, yaitu menjalankan Samba IDE. Kita buka Home Assistant, kemudian kita buka Supervisor, kemudian kita buka Add-on Store. Sini kita ketikkan Samba. Oke, kita klik, kemudian kita install.
Oke, langsung saja kita start. Kita akan mendapatkan notifikasi seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita konfigurasikan passwordnya, katakanlah fisika 2016. Oke, kita klik save, kemudian kita klik info, kita start sambanya. Jika sudah di start, kita ketik kembali, maka kita langsung masuk ke enter network kredensial di sini. Oke, kita masukkan konfigurasi yang tadi, home assistant, kemudian passwordnya fisika 2016, remember, oke. Setelah itu kita mendapatkan akses ke folder-folder home assistant. Nah, langkah selanjutnya adalah kita buka directory config dan buat folder baru dengan nama custom components. Kemudian kita copy folder hex ke folder custom component tadi. Oke, karena tadi hex sudah di copy, new folder custom components. Paste. Kemudian kita lihat di bagian configuration, lalu home assistant-nya kita restart menggunakan menu configuration, kemudian server controls, kemudian restart. Oke, kita tunggu. Oke, home assistant sudah kembali diulang. Kita buka bagian configuration, kemudian integration, kemudian kita add integration. Kita lihat hex masih belum terinstall, kita refresh dulu, kemudian kita klik add, kemudian kita ketikkan hex. Nah, sudah ada, nampak. Kita klik, kita tunggu untuk integrasinya diinstal. Oke, sudah terinstall hexnya, kemudian kita centang semuanya, kemudian kita klik submit. Setelah itu kita diarahkan untuk autentikasi. Nah, kita klik kanan, kemudian open link new tab, kemudian masukkan kode ini. Oke, kita klik continue. Setelah itu kita otorisasi hex-nya. Selanjutnya kita tunggu hingga instalasi selesai. Oke, kita klik finish. Kemudian setelah itu kita restart. Oke. Oke, home assistant sudah bisa dimulai ulang. Kita coba klik hex di sini, kemudian ada integration. Selanjutnya kita klik export and add repositories. Nanti akan muncul sound offline, kita langsung klik saja. Oke, kemudian kita klik install this repository in hex. Kemudian kita klik install.
Oke, di sini kita lihat bahwa Sonoff masih butuh di restart. Langsung saja kita restart, klik configuration, kemudian kita klik server controls, kemudian restart. Kita klik OK. Oke, Home Assistant sudah terrestart. Kita buka Hex, kemudian kita buka integration, kita cek bahwa Sonoff Lens sudah terinstall. Kemudian jika kita cek juga di file manager di bagian custom components tadi, kita bisa lihat Sonoff juga sudah terinstall. Kemudian kita cek dulu di developer tools apakah sudah terinstall. Kita cek binary sensor updater, kita lihat entity-nya. Kemudian sensor Hex Sun Weather Home, kita scroll sampai bawah, ternyata saklar Sonoff masih belum terinstall di developer tool. Lalu bagaimana cara menginstalnya? Kita buka Hex, kita cek integration, kemudian kita cek di repositorinya. Oke, kita langsung saja scroll ke paling bawah. Kita buka di sini, ternyata untuk memastikan bahwa Sonoff sudah bisa digunakan harus ada setup minimal seperti ini: Sonoff, username dan password. Kita kopikan. Konfigurasi ini nanti kita edit di bagian configuration.yaml. Ini termasuk dari step selanjutnya, yaitu konfigurasikan file configuration.yaml. Oke, selanjutnya kita buka Home Assistant lagi. Setelah itu kita buka supervisor, kita buka add-on store, kemudian kita install file editor, klik install. Setelah itu kita start. Kita bisa lihat di sini ada file-file yang di dalamnya berisi konfigurasi dan segala macam koneksi Home Assistant kita. Kita buka configuration, kemudian kita kopikan tadi, salin di sini. Username ini kita ganti dengan username yang kita gunakan untuk login ke eWeLink. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita restart. Oke, sudah di restart. Kita buka bagian developer tools. Kita cek apakah Sonoff sudah terinstall. Ternyata di sini sudah terinstall, tapi statusnya masih tidak tersedia. Ini karena Sonoff belum terhubung ke sumber daya. Saya hubungkan dulu ke sumber daya. Nah, di sini tidak bisa auto update, padahal sudah saya hubungkan ke sumber daya. Bagaimana cara untuk mengupdate-nya? Kita buka ke repositorinya lagi, kita cek. Di sini ternyata ada pengaturan, ada configuration reload, kita set ke always. Kita kopikan, kita masuk lagi ke bagian supervisor. Setelah itu kita masuk file editor,
open web UI, kemudian kita paste di sini, save, configuration, server controls, restart, oke. Oke, selanjutnya kita coba cek di developer tools. Kita scroll, kemudian kita cek di sini sudah ada status off, kemudian power, kemudian current dan voltage di sini. Oke, kita coba langsung menyalakan lampu menggunakan Evolink. Oke, kita klik, maka di sini auto update, auto reload. Oke, off, on. Nah, selanjutnya kita bisa mengubah nama dari entity ini untuk mempermudah mengingatnya. Kita klik, kemudian kita setting, kemudian ini kita ganti nama dengan Sonoff 1. Oke, update. Sonoff sudah berganti nama. Oke, selanjutnya variabel yang ada di sini bisa kita tampilkan di bagian overview. Oke. Kita buka titik 3, edit dashboard, kemudian kita add card, kemudian kita buka entities. Nah, di sini defaultnya sudah ada 2 entities, hex dan bedroom. Oke, kita show code editor, kemudian kita hapus bagian sensor hex di sini. Nah, ini adalah perangkat yang terhubung dengan Evolink kita. Kemudian kita close. Kemudian kita coba cek di sini. Di sini berfungsi alatnya. Oke, selanjutnya kita klik edit untuk menampilkan variabel-variabel seperti power, kemudian voltage dan current. Kita edit entities di sini, kita bangun, kita ketikkan strip type titik edit, kita ketikkan di sini yang ini kita hapus dulu, kemudian kita tambahkan entity titik atributnya apa, kita misalkan ingin mengetahui tegangan, berarti voltage, kita ketikkan di sini voltage. Nah, langsung terlihat nilainya di sini. Selanjutnya jika kita ingin memberi satuan, suffix volt. Nah, kita bisa lihat satuan sudah tampil di bagian antarmukanya. Nah, untuk parameter yang lain kita langsung saja salin ini, kita kopikan, kita ganti ini menjadi current, kemudian ini menjadi ampere. Setelah itu untuk yang daya kita ganti dengan power, kita ganti ini dengan watt. Nah, ini karena namanya masih bedroom semua, kita ganti namanya name, namanya kita lihat bedroom semua. Oke, untuk mengganti namanya kita ketikkan name titik 2 spasi tegangan. Kemudian untuk yang arus pun sama, name
titik 2 arus. Begitu juga yang daya. Name titik 2 daya konsumsi. Nah, ini sudah tampak antarmukanya masing-masing sesuai nama, tegangan, volt, arus ampere, dan daya konsumsi dalam satuan watt. Oke. Untuk memberi judul, kita ketikkan di sini title titik 2 kamar tidur. Nah, kemudian kita langsung save saja. Kita coba nyalakan di sini. Kita nyalakan. Oke, bisa kita lihat di sini terdapat arus yang mengalir, kemudian ada dayanya. Oke. Kemudian kita coba matikan lagi. Setelah itu kita coba edit lagi untuk mengubah icon di sini. Untuk mengubah icon di sini, itu kita bisa klik di bagian ini, kemudian setting. Setelah itu kita ketikkan, semisal kita ingin mengganti dengan icon baterai. Oke, update. Nah, tapi di sini semuanya terupdate dengan icon baterai. Karena apa? Ini masih dalam satu entity. Tegangan merupakan atribut dari entity switch on off. Kemudian arus juga entity dari switch on off. Daya konsumsi juga sama, masih atribut dari entity switch on off. Nah, supaya ini menjadi satu-satu, kita harus menjadikannya tegangan, arus, daya konsumsi ini menjadi satu entity masing-masing. Caranya bagaimana? Kita klik close dulu. Kita coba cek di bagian repository lagi. Kita scroll. Kita lihat bagian sensor. Sensor from device attribute, kita kopikan bagian sensors. Kita kopikan saja. Kemudian klik overview. Kemudian kita ketik di supervisor, file editor, open web UI. Kita ketikkan di sini. Kita hapus as on off yang tadi kita kopikan ini. Kemudian kita save. Setelah itu kita restart. Kita restart, klik OK. Oke, kita buka developer tools. Kita lihat, cek di sini. Nah, ternyata di sini sudah ada entity baru, yaitu current, power, kemudian voltage di sini, kemudian ada RSSI. Nah, di sini kita langsung saja ganti namanya untuk mempermudah. Oke, kita klik setting. Di sini kita ganti namanya menjadi sensor.sonoff1 voltage. Update. Kemudian yang power kita ganti juga. Power. Yang current pun kita ganti. Oke, update. Setelah itu kita coba cek di overview. Nah, kita edit dulu. Kemudian kita show code editor. Setelah itu kita tuliskan sini, kemudian kita ketikkan sensor.sonoff1 underscore voltage. Nah, nanti di sini langsung terlihat. Oke, kita hapus saja yang bagian ini. Kita beri nama name
has flash. Nah, ini hanya mengganti bagian yang tegangannya saja, tidak mengganti arus dan daya konsumsi. Jika untuk mengganti arus dan daya konsumsi, kita langsung saja coba ini kita salin. Bagian ampere ini kita hapus. Kemudian di sini kita ganti arus. Yang di sini kita ganti current. Katakanlah kita ingin memberi icon ini dengan emoticon. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk tampilan daya. Di sini kita ganti dengan power. Kemudian kita ganti dengan daya. Misal ini has, kita ganti dengan bird. Nah, selain mengganti dari sini, kita juga bisa saja langsung klik di icon ini, kemudian kita klik setting. Setelah itu kita ganti semisal has cloud, kemudian update. Setelah itu kita lihat di sini tidak terganti. Karena apa? Kita masih menggunakan script has.2 flash. Jika kita hapus, maka ini auto terganti dengan cloud. Oke, kita klik save, kemudian kita klik exit. Nah, seperti ini tampilan dari S-on-off kita, tapi belum terlihat yang namanya tombol lampu di sini. Oke, kita edit lagi dan edit editor, kemudian kita tambahkan di sini switch dot sonoff 1. Nah, kita beri nama name lampu. Oke. Setelah itu kita klik save. Nah, supaya lebih rapi kita pisahkan lampu dengan variabel-variabel saja. Oke, kita ketikkan lagi parameter. Nah, oke. Jika sudah seperti ini terlihat lebih rapi. Oke, selanjutnya kita klik save. Kita coba nyalakan. Oke, di sini terlihat bahwa ada arus dan daya yang dikonsumsi. Oke, kemudian kita klik exit. Matikan, nyalakan. Oke. Dengan begini, S-on-off sudah terkoneksi dengan Home Assistant. Demikianlah tutorial bagaimana cara menghubungkan S-on-off dengan Home Assistant. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Kemudian, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.